Sampai ke, sampai kemudian apa? Nabi Ibrahim tumbuh menjadi seorang pemuda. Menikahlah dengan seorang wanita dari Bani Jurhum. Karena memang tidak ada masyarakat lain kecuali dia, ibunya, dan juga Bani Jurhum. Ada seorang wanita dari Bani Jurhum, lalu kemudian menikahlah Nabi Ismail dengan seorang wanita dari Bani Jurhum ini. Ya, tapi kemudian ya atas perintah dari ayahnya tentang kurang adabnya, kurang akhlaknya dari istri Ismail ini, minta untuk diceraikan. Lalu menikah lagi dengan salah satu dari mereka. Masih dari Bani Jurhum terus. Sampai kemudian Nabi Allah Ismail alaihissalam memiliki keturunan-keturunan yang terus banyak, sampailah kepada Adnan. Dari Adnan ini kemudian sampailah nanti menjadi keturunan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu di kota Bekah. Di kota Bekah, di lembah yang tandus, yang saat ini kita dapati, disitulah Ka'bah. Dan Ka'bah itu sendiri, itu didirikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pembahasan yang lalu. Ya, inna awwala baiti wudi'a linnas. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangunkan untuk manusia. Berarti yang bangun bukan manusia. Karena rumah ini dibangun untuk manusia. Ya, wudi'a linnas. Allah yang membangun itu. Allah perintahkan kepada malaikat untuk membangun di situ. Kenapa demikian? Kita dapat tafsiran dari inna awwala baiti wudi'a linnas, bahwa Ka'bah ini bukan didirikan oleh manusia, tapi Allah yang memerintahkan. Ayatnya sangat jelas. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Ini sudah kita jelaskan. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita dapati nanti dari pertemuan-pertemuan antara suku ini, kabilah ini, dan yang lainnya di wilayah kota Mekah ini, di kota Mekah ini, disitulah kemudian ada kultur, ada budaya, ada sosial yang berlaku di masyarakat tersebut. Nah, apa faedah daripada materi yang kita sampaikan di kesempatan pada pagi hari ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita harus tahu, kita akan berjumpa dengan mereka. Ya, apa sifat-sifat kelebihan kita bangsa Timur, ya, yang Indonesia itu. Kemudian bagaimana kalau kita akan mendapati mereka, wilayahnya akan kita datangi. Kalau kita tidak paham akan karakter mereka dan sifat mereka, kita akan selalu banyak menyalahkan. Sebagaimana yang sering kita dapati. Ya, betapa banyak orang mau haji tapi banyak lisannya enggak menjaga. Banyak orang Indonesia yang mau umroh tapi lisannya enggak menjaga. Tidak terjaga lisannya dia. Kita lihat ya, dari beberapa kajian-kajian yang ada kita dapati bahwa muncullah karakter dan sifat orang Arab secara umum itu, mereka ya orang yang sangat keras. Dalam artian apa di sini? Ya, kita dapati bahwa wilayah pegunungan, bebatuan, ya, ya kita tahu batu ya berarti keras, gitu ya. Dan itu berpengaruh. Panasnya terik matahari yang luar biasa itu berpengaruh. Ya, kalau orang Indonesia datang ke sana, di Indonesia misalkan panas, cuaca itu hanya ya 34, 36, 38 misalkan. Itu sudah terasa panas luar biasa. Kita akan mendatangi sebuah wilayah, sebuah negara yang pada waktu subuh saja panasnya sudah 38. Subuh itu kita akan masuk Masjidil Haram itu sudah 38 derajat. Naik terus sampai siang hari itu bisa sampai 42, 44, sampai suatu ketika bisa sampai kepada 48. Nah, di sini sudah mulai banyak bangunan-bangunan yang ada. Bagaimana masyarakat dulu sebelum bangunan-bangunan itu ada? Bagaimana panasnya wilayah mereka, itulah yang membuat watak mereka itu keras. Kalau berbicara juga itu keras. Ya.
emosional. Ya, itu satu hal yang ya keras, kemudian dia akan juga emosional karena panas yang luar biasa sehingga apa? Ya ada masalah sedikit dia langsung emosinya naik dia naik. Ya mungkin sebagian kita mengatakan ini jelek, tapi nanti dulu. Dan kita dapati, Masya Allah, ya, orang Arab itu pemaaf. Betapapun ya lisan mereka itu keras ketika berbicara, ya, ketika kita minta maaf, maka dia akan segera memaafkan. Kalau dia salah, dia juga akan segera minta minta maaf. Mereka biasa mengatakan malish, malish, ya, afwan, afwan, kata mereka. Ya. Dan yang lebih hebat lagi, mereka itu tidak mempunyai rasa dengki. Ini yang hebat. Ya, kalau kita kan beda. Di masyarakat timur kayak kita seperti ini, gitu ya, dianggap masyarakat yang apa namanya lembut, masyarakat yang tidak emosionalan, gitu ya, tidak emosian, gitu. Tapi kadang-kadang apa ya untuk memaafkan orang itu, oh nanti dulu, kata dia. Ya, Anda berbuat salah, masa saya harus gitu minta maaf doang atau gitu? Padahal orang udah minta maaf sama kita, gitu. Nah, nanti dulu. Sudah begitu, kita banyak pendengki. Ini yang jeleknya kita ini, gitu ya. Banyak di antara kita itu yang kemudian dengki. Coba ada kita masyarakat ya, jangankan masyarakat awamnya. Ada orang yang dengki dengan Arab Saudi sekarang itu, lalu kemudian apa, gitu ya. Karena kedengkiannya kepada Saudi itu, maka seluruh cacian dan makian itu diarahkan kepada Saudi, tapi dia umroh datang ke sana. Dia haji tetap datang ke sana. Gitu. Ini problem di kita itu adalah kadang-kadang seperti itu. Kita baru turun nih dari pesawat misalnya, kita baru turun dari pesawat. Lalu kemudian kita nunggu ya di apa namanya di koridor yang untuk sampai mau ke apa namanya imigrasi, kadang-kadang kita nunggu jamaah kita yang lain masih di belakang, ada yang sepuh, ada yang apa, kita tunggu. Apa kata mereka? Ya Allah, jalan-jalan terus, jangan ada nunggu situ. Terus kita. Sementara kita, kalau kita terus jalan, kita dianggap meninggalkan teman-teman jamaah kita yang lain, kita di situ kita dimarahin. Ya kan? Akhirnya apa? Ya udah, mau tidak mau ngikuti arus. Ya, jalan ya Bapak dan Ibu, tapi pelan-pelan saja, gitu ya. Kita harus cari solusi sendiri begitu. Ya, jalan tapi pelan-pelan. Sudah begitu kemudian ternyata yang satu ingin ke toilet, gitu ya. Ingin ke kamar mandi dulu Ustaz gitu. Sudah nggak kuat Ustaz. Saya mau begini, ya udah ada Mas. Yang lainnya nunggu di depan, diusir juga. Gitu. Itu sering seperti itu. Sehingga kadang-kadang kita pembimbing itu dianggap ya, sebagian kalau Bapak dan Ibu kurang bisa memahami, kadang-kadang kita dianggap tidak empati kepada jamaah yang lain. Kadang-kadang dianggap kita tidak bisa menyatukan jamaah. Padahal banyak faktor. Banyak-banyak faktor. Pada saat kemudian diimigrasi lama, padahal ya tukang itunya, ya bagian pegawainya lagi mengidentifikasi data. Foto terlebih dahulu, sidik jari di situ. Ya karena sambil nunggu foto, dia minum dulu. Kan dia. Sampai pada fotonya belum muncul. Kita orang marah. Gimana sih orang? Kita ini udah capek, 9 jam naik pesawat. Ya. Masa kita turun itu udah dibiarin. Malah dia ngeteh, malah dia ngopi. Seenaknya dia kerja. Bukan seenaknya. Kita harus paham. Foto itu juga prosesnya lama. Jadi di foto diidentifikasi dulu, sidik jarinya cocok atau tidak. Ya sambil kayak gitu orang kan duduk juga capek ya dia minum gitu. Ya kan? Dia minum. Nah ini harus kita pahami mode-mode seperti ini gitu. Ya. Jadi jangan kita mudah-mudah sekali ya apa namanya menyalahkan. Ya ada karakter memang mereka seperti itu. Dan mereka itu pandai berbahasa basi. Mujamalah kalau dalam bahasa akhlaknya atau bahasa syar'inya itu adalah orang Arab itu pandai sekali berbahasa basi. Masya Allah.
Indonesia kuais, Indonesia baik, Indonesia lembut sekali, Indonesia orang yang paling baik di dunia gitu ya, Masya Allah Indonesia. Basa-basi itu. Basa-basi itu banyak dia. Tapi sekalinya kita melotot dia, langsung ngamuk dia. Sekalinya kita protes, ya am, ya Syekh, ya Haj, ini kita sudah nunggu lama nih kayak gini udah. Nanti mau diurusin nggak? Gitu. Ngamuk dia. Bahkan malah apa? Ditinggal sama dia. Ya, jadi di samping dia pandai berbahasa basi, kalau ya tadi kerasnya itu dia emosionalnya cepat ya terangkat juga gitu. Nah ini harus kita pahami ya karakter dan sifat orang Arab ini sudah seperti itu. Dan orang Arab senang dipuji. Saya kira bukan orang Arab saja. Kita pun semua kita itu senang-senang dipuji. Tapi maksudnya adalah apa? Ikhwatal iman a'zana. Ketika kita belanja, ketika kita lagi sholat, di samping kita ada orang Arab, Masya Allah, ya, uh, anak uhibbul Arab, saya cinta Arab, saya cinta Saudi, saya cinta Anda, gitu ya. Ini Masya Allah, Mekah itu luar biasa bersih, Mekah ini kota. Itu mereka senang, ya. Mereka senang, gitu. Ini karakter dan sifat yang sudah apa? Yang sudah melekat dalam diri mereka. Yang baik tentunya itu akan terus ada pada mereka. Yang mereka itu tadi emosi, dia keras, ya agama yang akan mengajarkan kepada mereka. Nah kita coba lihat ya. Ini sifat dan perilaku bahasa Arab itu di bandara ketika menjadi petugas. Yang harus ditanamkan dalam diri kita nih nanti. Kita harus patuh pada aturan. Nah ini. Maksudnya adalah apa? Kita harus patuh pada aturan. Ketika kita di bandara, Bapak dan Ibu sekalian, misalnya saya sampaikan, Bapak dan Ibu, koper itu tidak usah dipegang masing-masing. Biarkan nanti porter yang akan ngambil. Itu kita nggak usah di sisi conveyor itu nunggu di situ gitu kan. Udah biarkan mereka, karena mereka sudah ada jobnya, mereka seperti itu. Nanti kemudian kata mereka kalau sudah dikumpulkan, dia akan tanya, mana pimpinan kalian? Mana ketua safar kalian? Amirul safar kalian? Maka dia akan ngomong masjid, berapa koper yang ada? Jamaah kumpulkan di sana. Ya, jangan berpencar. Jamaah kumpul dulu di situ. Nanti kalau udah lengkap, betul misalkan kopernya ada 40, jamaahnya ada 40, klop sudah selesai, ayo jalan. Nah itu patuh pada aturan. Kalau kata mereka, misalkan mereka mengatakan bawa ya troli masing-masing, bertiga, gitu, kita ngikut. Kita di bandara itu kita nggak bisa membuat aturan kita sendiri. Dan nggak perlu kita juga membandingkan ya bandara di Saudi dengan bandara kita di Jakarta dan lainnya. Nggak usah. Karena masing-masing punya aturan. Gitu ya. Kata mereka ya bahwa apa tidak boleh jamaah membawa koper masing-masing. Biarkan porter yang ambil. Ya sudah kita biarkan. Ya. Kenapa demikian? Jika kita melanggarnya, maka para petugas tidak akan melayani kita, bahkan akan mengacuhkan kita. Seperti tadi, misalkan, di imigrasi lama. Ya, baik itu tadi ada pemeriksaan foto, identifikasi foto, gitu ya. Dengan kemudian ada sidik jari dan lainnya, itu butuh waktu. Kita nggak usah protes, nikmati saja perjalanan itu, gitu. Nikmati udah. Sama-sama tahu aja bahwa kita sifat dan karakternya seperti ini, orang Arab karakter dan sifatnya seperti itu. Sehingga dibuat nyaman dalam hati kita dalam perjalanan ini. Jangan malah kita udah lelah, kita sendiri yang membuat sesak nafas pada dada kita. Ini harus kita pahami para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini di bandara kita lihat seperti itu. Nanti kita akan lihat ya, sifat dan perilaku mereka-mereka yang memiliki tugas, yang bekerja, baik di kota Mekah dan kota Madinah. Kita akan lihat. Dan Bapak dan Ibu yang sudah pernah umrah ke sana, itu merasakan secara langsung. Apa itu?
para petugas ya di Madinah relatif lebih ramah jika dibandingkan para petugas yang ada di kota Mekah. Itu yang terjadi. Misalkan di Madinah gitu ya, itu hotel-hotel yang ada di Madinah kan kita lihat ada petugasnya di matam, di restonya kita akan apa namanya bermuamalah dengan mereka dari mulai kita bagi kunci sampai kita nanti ada petugas apa namanya ya bellboynya gitu ya misalkan yang di kamar itu ngurusi kebersihannya ya sampai kemudian tukang sapu yang ada di pelataran Masjid Nabawi yang sampai ada yang menata-nata mushaf, ada yang zam-zam dan segala macam. Petugas-petugas bahkan kalau kita dapati orang-orang yang melayani di toko-toko di mana masyarakat Indonesia itu sangat ya apa namanya dikenal konsumtif gitu ya. Sehingga di samping jumlah masyarakat Indonesia begitu juga banyak, akhirnya apa? Petugas itu mau tidak mau itu juga kadang-kadang mereka terpancing untuk bisa bahasa Indonesia. Makanya kadang-kadang ada kita tukang sapu di sana orang lain bisa bahasa Indonesia. Apalagi kemudian pelayan-pelayan toko juga bisa bahasa Indonesia. Meskipun bahasa Indonesia kadang-kadang kita lucu dengarnya gitu ya. Ya, dia menawarkan barang-barang dalam bahasa Indonesia. Ya, itu karena mereka ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk kita. Ya, sehingga kita dapati mereka itu kooperatif dengan kita. Nah, di Madinah itu petugas Madinah adalah orang Madinah asli. Ya, kita tahu orang-orang misalkan pemilik-pemilik toko itu Madinah asli. Ibu masuk ke toko emas, ya, niat hati pengen beli emas. Uang yang dibawa itu cuma 10 juta. Kok 10 juta cuman Ustaz? Ya iya, kita lihat saja. Emas di sana ya kira-kira seperti apa? 10 juta itu sangat kecil sekali. Gitu ya. Apa ini dikasih cincin kecil atau dikasih ya apa kecil 10 juta kecil misalkan. Tapi mereka tetap melayani. Tapi coba ketika hal itu kita di Mekah ya, itu di Mekah. Itu ketika kita melihat yang ini berapa gitu, kok mahal banget ya ini berapa? Ya, 3 kali saja kita nunjuk barang itu, lalu kemudian itu mukanya udah cemberut mereka. Ya, kenapa? Karena kebanyakan ya petugas orang-orang yang berada di Mekah itu kebanyakannya itu dari apa? Itu dari Arab yang memang sudah bercampur dengan yang lain gitu ya. Orang Arab keturunan ini, Arab keturunan ini kita dia baru bercampur. Ini juga kita harus pahami ya. Apa namanya petugas karena kita akan bermuamalah di sana ya bermuamalah jadi di sana. Baik, kemudian nah ini kita bagaimana dengan masyarakat di Mekah ya. Masyarakat Mekah ya ini terdiri dari berbagai bangsa selain orang Arab asli dan orang Arab keturunan. Nah, karakter dan sifat orang Arab asli banyak sekali mempengaruhi masyarakat pendatang. Kita lihat nanti di sana ada orang Bangladesh juga banyak, orang ini banyak gitu. Nah, itu dipengaruhi, bahkan Mesir juga ada gitu ya. Nah, masyarakat Mekah yang asli itu banyak mempengaruhi ya karakter dan sifatnya orang-orang pendatang. Termasuk orang Indonesia kalau kita dapati juga yang ada di sana itu banyak dipengaruhi. Ya kadang-kadang dengan kita orang Indonesia sama orang Indonesia karena orang dia udah lama tinggal 20 tahun, 30 tahun di sana gitu ya. Itu melihat kita itu ya seperti orang yang berbeda gitu. Kenapa? Ya karena itu dipengaruhi oleh perilaku masyarakat setempat. Ya, baik. Kemudian silakan yang lain. Nanti di Madinah
Di sini dikatakan sebagaimana masyarakat Mekah, masyarakat Madinah juga terdiri dari berbagai bangsa selain orang Madinah asli, ya. Tapi orang Madinah relatif lebih ramah jika dibandingkan dengan orang-orang Mekah. Ya kan Madinah mungkin dia sejuk, gitu, suasananya tenang. Kita mau masuk ke Masjid Nabawi juga itu, masya Allah, nikmat sekali kita mau masuk Masjid Nabawi itu. Gitu. Wah, tidak hiruk pikuk, tidak apa ya, berbeda sekali lah ketika kita akan masuk Masjidil Haram dengan kita akan masuk ke Masjid Nabawi. Ya, ini masing-masing itu adalah dipengaruhi oleh apa namanya, oleh alam yang ada di situ, gitu ya, bahwa kita dapati. Makanya Rasulullah ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, gitu ya, mendapati Madinah itu juga kebaikan yang luar biasa, ya, kebaikan yang luar biasa. Adapun kecintaan Rasul kepada kota Mekah yang tidak bisa, ya, tidak bisa ditergantikan, ya, sampai ketika Rasul mengatakan bahwa kalaulah, ya, masyarakatku tidak mengusirku dari kota Mekah, aku tidak akan keluar dari kota Mekah tersebut. Ini menandakan sikap apa? Ya, nasionalisme beliau itu tumbuh di situ, bahwa dia cinta dengan Mekah. Beliau cinta dengan Mekah. Tapi Allah berikan kemudian Madinah, suasananya lebih baik, ya, lebih tenang, ya, lebih menenteramkan dan lain-lain. Dan itu hingga saat ini. Hingga saat ini kita dapati, semua kita akan merasakan seperti itu. Ya, sifat dan perilaku masyarakat di Madinah ini jauh lebih, ya, lebih soft gitu ya daripada ketika di Mekah. Taib. Kemudian bagaimana dengan pedagangnya? Karena Indonesia ini banyak yang suka akan berinteraksi dengan mereka, ya. Sifat dan perilaku para pedagang. Para pedagang pada umumnya saat ini, ya, itu didominasi oleh orang-orang Yaman dan Bangladesh. Ya, para pedagang merasa senang jika bisa berkomunikasi dengan kita, bisa berbahasa Arab. Ya, artinya apa? Mereka sampai belajar bahasa Indonesia untuk menarik, ya, agar mereka, ayo belanja ibu, gitu ya. Ini 15 real, 20 real, dia pakai bahasa ini. Ayo pakai uang Jokowi boleh, uang ini boleh, uang pakai disebut nama-nama itu untuk menarik simpati. Tapi ketika Bapak dan Ibu bisa berbahasa Arab dan nawar menggunakan bahasa Arab, itu Bapak dan Ibu akan jauh lebih murah. Gitu. Saya punya pengalaman dalam hal ini. Gitu ya. Ada jamaah saya, itu beli minyak wangi, ya, yang semprot, ya, yang spray gitu. Itu dia beli kurang lebih harga, ya, 150 real. Ya, saya lihat ini mahal sekali 150 real. Saya bilang, akhirnya saya belinya di mana, saya tanya. Di sana, katanya. Tapi saya udah nawar Ustadz. Tadinya dia 250 real. Saya dapetin 150 kan murah Ustadz. Iya. Tapi saya bisa dapetin harga itu 50 atau 60 real. Saya bilang, wah yang benar Ustadz. Benar. Ayo, akhirnya saya coba. Belinya di mana? Bapak tetap di sini. Mereknya saya lihat. Saya ke sana. Saya tawar pakai bahasa Arab. Itu. Berapa dapat? 65 real. Sementara Bapak tadi itu 150 real. Ya, mereka ketika kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab, gitu ya, ya meskipun bahasa Arabnya kita dasar atau apa gitu ya, mereka senang, orang Yaman, orang Bangladesh kan gitu ya, mereka, wah ini nggak bisa ini nggak bisa bukan nipu sih, nggak sebenarnya kan gitu, tapi ya mereka kan namanya dagang kan pengen dapat untung yang besar gitu ya, tapi kalau kita bisa berbahasa Arab maka mereka juga menyambut dengan baik. Nah ini banyak. Di dalam Masjid Nabawi, di dalam Masjidil Haram, orang-orang Bangladesh juga banyak, orang Yaman juga banyak. Bahkan kalau kita dapati misalnya para pendorong-dorong yang pakai kursi roda, semuanya itu juga orang Yaman banyak, orang Bangladesh juga banyak. Ya, yang menjadi petugas mushaf, bagian kebersihan di pedagangnya dan yang di luar toko-toko dan yang lainnya itu juga banyak orang Yaman dan juga orang Bangladesh. Ya, mereka lebih relatif, ya, meskipun dipengaruhi oleh penduduk asli, tapi mereka relatif lebih ramah.
dengan kita. Baik. Nah, kita akan ganti kepada slide yang saya buat ya. Saya kirimkan terlebih dahulu itu untuk menambahkan wawasan kita berkaitan dengan masyair ya, dengan masyair. Saya kirimkan terlebih dahulu. Ya, itu bisa di apa? Bisa diinikan lagi, lanjutkan. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi kita sekedar mengenalkan ya Arab dengan kultur sosialnya gitu ya dan lainnya, kita akan masuk kepada pembahasan yang berkaitan dengan masyair. Masyair itu adalah tempat-tempat di mana ya kita akan menunaikan ibadah ya ibadah haji kita. Ya. Kalau ibadah umroh kita tahu semuanya ibadah umroh itu dilakukan gitu ya. Itu di dalam Masjidil Haram kecuali ihram. Ya kecuali ihram. Tapi sudah? Ya. Ya, nah, baik, kita bisa masuk ya pada apa namanya pembahasan yang berkaitan dengan Arab dan juga masyairnya ya, dengan masyairnya tempat-tempat di mana yang kita semuanya akan menunaikan ibadah umrah kita dan juga ibadah haji kita di tempat tersebut. Nah, ini kita bisa melihat ya. Nih, coba kita dari sejarah bangsa Arab tadi asal-usul mereka ada tiga ya, ada Arab Baidah, ada Arab Al-Aribah dan ada Al-Arab Al-Musta'ribah. Ya. Kalau Al-Arab Baidah itu adalah kaum Ad, kaum Samud, ya, Jurhum yang tadi sudah kita sampaikan gitu ya, dari Bani Jurhum gitu. Itu Arab Baidah gitu ya. Sedangkan kemudian Qahtan ya anak keturunan dari Nabi Nuh itu namanya Al-Arab Al-Aribah. Dan Musta'ribah itu Adnan, yaitu dari Nabi Ismail nantinya ya, Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Baik, lanjut. Ini tadi sudah kita mulai. Nah, ini kota kota Mekah ya, bahwa kota Mekah itu adalah kota yang awalnya sangat kecil, ya, yaitu pada apa namanya eh, dihuni oleh Nuh alaihissalam yang dulu ya pada saat terjadi tofan yang sangat besar tadi yang menghancurkan seluruh wilayah yang ada sampai menjadi lembah ya kemudian dilanjutkan
fase Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya itu Hajar dan juga putranya yaitu Ismail alaihissalam. Yang tadi sudah kita sampaikan. Sampai pertemuan dengan Bani Jurhum yang membangun kota Mekah bersama Hajar dan juga Ismail. Baik, lanjut. Adapun kota Mekah pada masa kenabian yaitu di tahun 571 ya, di mana pada saat itu terjadi ya, yaitu adalah titik tolak perubahan yang ada di mana apa namanya nah itu di mana pada saat itu ada upaya untuk eh, menghancurkan Ka'bah ya oleh pasukan Abraha pada masa itu ya lalu kemudian sampai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir lalu kemudian patung-patung yang ada itu masih berserakan di mana-mana sampai Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul pada saat itu ya kita lihat dalam sejarah yang sangat panjang 40 tahun dari apa namanya terjadinya peristiwa tahun gajah atau penyerangan pasukan gajah ke kota Mekah ya sampai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi pada usia 40 tahun. Atas dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah mengembalikan dakwah tauhid ya yang pernah dibawa oleh Ismail alaihissalam ya melalui pengajaran ayahnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kemudian masyarakat kota Mekah yang pada saat itu kaum paganis penyembah berhala ya maka mengusir Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-13 dari kenabian setelah Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi selama 13 tahun lalu kemudian diusir dan Rasulullah hijrah ke Madinah ya tapi kemudian di menjelang akhir dari kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-8 Hijriah itu kembali lagi kota Mekah bisa direbut ya kota Mekah bisa direbut kembali dari orang-orang ya musyrik Jazirah Arab pada masa itu karena kaum muslimin di kota Madinah sudah sangat kuat gitu ya maka kembali bisa menguasai kota-kota Mekah itulah yang kemudian firman Allah Subhanahu wa taala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat itu turun menjelaskan tentang bagaimana ketika pertolongan Allah datang lalu kota Mekah bisa direbut kembali banyak orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Ya, disitulah kemudian kemenangan Islam sehingga penduduk Mekah tidak boleh hijrah dari kota Mekah setelah Fatu Mekah. Kata Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, la hijrata ba'dal fathi, tidak boleh penduduk Mekah itu hijrah setelah kemenangan kota Mekah kembali. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Maka kota yang paling aman ikhwatal iman adalah kota Mekah dan juga kota Madinah. Yang paling aman sampai akhir zaman. Nah, lanjut kemudian. Nah, adapun kemudian Mekah di masa kerajaan Saudi Arabia ini gitu ya di apa namanya abad 20 atau 21 ini maka pemerintahan yang saat ini dinamakan dengan Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah kerajaan Saudi Arabia ya terus melanjutkan estafet dakwahnya menjaga kota Mekah dan kota Madinah itu menjadi kota Nabi ya sehingga ketika menjaga kota Mekah dan kota Madinah sebagai kota Nabi ini kita dapati Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghancurkan apa patung-patung dan berhala-berhala yang ada di sisi-sisi Ka'bah karena itu akan terjadi kesyirikan yang luar biasa. Nah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan itu dan memurnikan tauhid hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dituntut untuk beribadah hanya untuk Allah Azza wa Jal dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah kemudian terus dilakukan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ibadah ya umrohnya maupun haji. Nah, ya
Itu semua ibadahnya itu dilakukan di dalam Masjidil Haram. Kecuali ihram, memang itu dari miqat. Ya, nanti pada pembahasan berikutnya kita akan masuk kepada fikih haji kita. Ya, miqat itu seperti apa dan harus dari mana? Apakah Jeddah itu bagian daripada miqat dan lain-lain. Ini harus kita pahami betul sunnah-sunnah yang telah digariskan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun kemudian tawafnya kita di Ka'bah, ya, mengelilingi ke Ka'bah, dan itu di Masjidil Haram. Sa'inya itu di dalam Masjidil Haram saat ini, itu ya, masih di dalam Masjidil Haram. Tahallulnya itu di sekitar situ, itu sudah ada salon-salon yang sudah disiapkan, ya, barbershop untuk bisa mencukur, ya, pada saat kita tahallul kita. Ya. Lalu kemudian kita lihat Ka'bah. Ka'bah itu sekali lagi itu dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun disempurnakan kembali karena terjadi banjir pada masa itu Nabi Nuh alaihissalam, lalu kemudian pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, terus sampai pada Nabi kita Muhammad, ya. Terus Ka'bah itu apa namanya, bangunannya direnovasi lagi, ketika ada kerusakan dibenerin lagi dan yang lainnya. Nah, yang mesti kita sadari, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat setelahnya. Ya, lanjut silakan. Nah, di sini Ka'bah dan asal pendiriannya. Ya, Ka'bah dan asal pendiriannya. Maka di sini dengan Al-Ka'bah hiya Baitullahil Haram. Ka'bah itu adalah rumah Allah yang suci, qiblatul muslimin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manaron di tauhid. Ya, itu Ka'bah. Yaitu hanya apa? Semua umat itu, umat Islam itu sholat semuanya menghadap ke sana. Ini kan persatuan kaum muslimin. Ya. Wa ramzan lil ibadah, dan semuanya itu di situ untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Bapak dan Ibu sholat di Masjidil Haram, itu nggak perlu lagi bertanya kiblat saya kemana, ngadap ke barat atau kemana. Udah nggak usah gitu, menghadap ke Ka'bah. Ketika sholat menghadap ke Ka'bah, kita bisa berhadapan-hadapan dengan teman kita. Ada yang dari timur ngadapnya ke arah barat karena Ka'bahnya di situ. Ada orang dari barat ngadap ke timur karena Ka'bahnya di tengah-tengah tersebut. Dari selatan, dari utara, seperti itu. Sehingga kalau kita berada di Masjidil Haram itu, tinggal lihat Bapak dan Ibu sekalian, arah granit yang ada menghadapnya kemana. Ya, karena semua itu berpusat menghadapnya semuanya ke Ka'bah semua, gitu. Ya, ini luar biasa. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman linnas. Dalam surah Al-Maidah ayat 97. Allah telah menjadikan Ka'bah sebagai Baitullahil Haram, yaitu tempatnya orang-orang beribadah. Ya, orang semua beribadah di tempat tersebut. Ya. Dan tentunya bahwa fase-fase Ka'bah sejak dahulu itu terus, ya, seperti tadi kita sampaikan, ya, sejak Allah Subhanahu wa taala mendirikannya pertama kali, lalu kemudian Adam alaihissalam apa namanya, diciptakan Allah. Jadi Ka'bah ini diciptakan itu sebelum Adam alaihissalam diciptakan, ya. Ka'bah diciptakan, didirikan oleh Allah Subhanahu, dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan Adam alaihissalam. Pada saat itu para malaikat, ya, bahwa di atas, ya, apa namanya, langit yang ketujuh itu, di bawah arsy Allah itu ada namanya Masjid Baitul Ma'mur, ya, yang setiap harinya yadkhulu fi sab'una alfan minal malaikah wa idza kharaju lam ya'udu. 70.000 malaikat setiap harinya masuk ke dalam Masjid Baitul Ma'mur yang ada di atas langit di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, yang kalau malaikat itu keluar, ya, dari masjid itu, 70.000 malaikat keluar tidak akan kembali lagi. Besoknya ganti malaikat yang lain. Betapa banyak jumlah malaikat para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Malaikat kemudian ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, buatkan untuk rumahku yaitu di atas muka bumi. Apa kata para malaikat? Para malaikat mengatakan, apakah engkau akan menciptakan kami, para malaikat, untuk tawaf di bumi itu? Ya, sebagaimana kami tawaf yaitu di Baitul Ma'mur ini, maka kemudian apa? Ya, eh, apa namanya? Bahwa kota Mekah, apa? Ka'bah yang ada, gitu ya, Ka'bah yang ada, ya, itu kemudian menjadi apa namanya? Menjadi pusat ibadah yang berada di bumi. Ketika malaikat berada di atas apa namanya? Di Baitul Ma'mur yang ada di atas langit itu di ke bawah itu lurus dengan apa? Ya, lurus dengan Ka'bah tersebut. Lalu kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk mendirikan Ka'bah di bumi itu. Dan disitulah kemudian yang malaikatlah yang pertama kali dia apa namanya tawaf di situ. Dilanjutkan kemudian Allah menciptakan Adam, ya. Maka kemudian nantinya juga tawaf di tempat tersebut sampai kita-kita yang saat ini menunaikannya. Nah, kita lanjutkan terus. Ya, saya lanjut. Ya, terus. Ini masih ini. Nah, di sini dikatakan siapakah yang bertawaf pertama kali? Riwayat pertama, ya, riwayat pertama itu adalah para malaikat, ya, yang bertawaf di situ. Para malaikat seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Yang kedua itu adalah Adam alaihissalam ketika Allah perintahkan untuk tawaf di situ. Ya. Kemudian berikutnya adalah manusia yang datang setelahnya dan setelahnya. Gitu. Itu yang bertawaf pertama kali di Ka'bah. Bahkan ketika kita tawaf, makanya saat ini besok kita sampaikan juga ketika kita tawaf itu, para jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bahwa bisa saja di kanan kiri kita itu adalah malaikat yang sedang ikut bertawaf juga. Karena Ka'bah ini bukan hanya untuk kita manusia, tapi para malaikat pun ikut bertawaf di situ. Sebagaimana dulu para malaikat pernah bertawaf ya di Ka'bah yang dibangun oleh mereka atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tawaf itu jangan hanya mengejar ingin cepat selesainya, sudah berapa kali putaran. Ya, bukan hanya keras-kerasan kita dan keras-kerasan berdoa, tapi kekhusyuan kita, lalu kemudian penghayatan dari doa yang kita sampaikan, dari zikir-zikir yang kita sampaikan, kita bacakan pada saat kita tawaf, itu harus difahami maknanya. Ya, karena kita ini akan tawaf itu juga bisa saja ketika kita tawaf, disitulah juga malaikat Allah turunkan untuk ikut tawaf bersama manusia yang sedang bertawaf. Ya, nah itulah yang sehingga kita mesti hati-hati. Baik, lanjut. Setelah kita tawaf, para jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita tadi sa'i dari Safa ke Marwah, ya, dengan riwayat yang tadi berkaitan dengan Hajar. Kemudian kita tahallul, ya. Dan itu umrah kita selesai. Nanti kemudian tanggal 8, ya, tanggal 8 Tarwiyah yang disebut dengan Tarwiyah itu, maka tempat masyair berikutnya selain dari Masjidil Haram yang kita sholat di situ, tawaf di situ, sa'i di situ, maka masyair berikutnya itu adalah Mina, ya, yaitu Mina. Nah, Mina, para jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih arti Mina tersebut? Gitu ya. Sebagian menjelaskan bahwa Mina itu ya tempat berkumpul. Ya. Mina itu juga tempat berkumpul. Sebagian yang lain bahwa Mina itu adalah maknanya yuraqudima ufi, tempat di mana ya dialirkan darah di situ. Itu Mina. Kenapa disebut tempat di mana dialirkan darah di situ? Masalah darah yaitu dimaul adhahi, yaitu darah-darah dari
binatang-binatang kurban yang kita sembelih. Ya, itu di situ. Maka penyembelihan hewan al-adhahi itu adanya di Mina secara khusus. Tidak di luar Mina. Nah, disebut dengan Mina karena apa? Yuraku fihi dam. Ya, yuraku fihi ad-dam. Karena dialirkan darah di tempat tersebut. Yaitu disembelihkan hewan-hewan al-hadyu ya di tempat tersebut, maka itulah disebut Mina. Nah, pada tanggal 8 ya orang disunahkan ke Mina, berkumpul di Mina sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, lalu kemudian dia bermalam di tempat tersebut sampai waktu pagi ya atau terbit matahari. Setelah dari Mina ya di mana disitulah tempat berkumpulnya manusia, disitulah tempat disembelihkannya hewan-hewan yang ada, misalkan maka disebut dengan Mina. Maka kemudian setelah itu tanggal 9 paginya masyair berikutnya itu ke Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah di Arafah. Nah, Arafah itu disebut dengan Arafah kata para ulama itu dari kata Arafah yang artinya mengetahui. Ya, mengenali. Itu Arafah. Nah, kenapa disebut Arafah itu? Karena di sanalah tempat apa? Ya, tempat Arafah itu adalah kita saling berkenal. Ya, saling berkenalan antara satu sama lainnya dari berbagai macam manusia dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu berkumpul di Arafah tersebut. Maka jangan heran kadang-kadang di tenda kita itu juga bukan hanya dari teman kita, bukan hanya dari orang Indonesia saja misalkan. Karena bisa jadi di Arafah itu ya itu juga ada apa namanya orang lain yang masuk gitu ya. Mungkin bisa jadi bahwa ada orang Afrika yang masuk ke kita atau orang mana karena kadang-kadang mereka ya yang penting saya mau apa namanya wukuf di Arafah. Ini ada tenda kosong maka dia masuk ke situ. Sementara kadang-kadang kita terus berdebat bahwa ini tempat tendanya kita gitu. Ini tempat tendanya kita. Kalian tidak punya hak di sini. Waduh segala macam. Akhirnya apa? Debat waktu panjang habis. Ya sementara kita kesel, sementara mereka itu orang-orang yang dari keturunan Arab itu cuek saja. Nah ini juga yang harus dipahami oleh kita. Ya. Jadi di Arafah kita ini itu ada tempat pertemuan manusia di mana saling mengenal satu sama lainnya dari bangsa yang berkulit putih, berkulit sawo matang, berkulit hitam akan kumpul di sana dan sesekali kita akan berpapasan, akan ngobrol, ya saling mengenalkan diri kita. Yaitu makanya Arafah. Gitu. Kemudian itu kapan di Arafah? Dan tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Lalu kemudian setelah itu maka malam harinya mereka akan ke masyair berikutnya, yaitu selain dari Mina, kemudian Arafah, kemudian malamnya akan ke Musdalifah. Ya, Musdalifah itu dari kata isdalafa, yazdalifu istilah. Maknanya juga istima, berkumpul. Ya, maknanya berkumpul. Sebagian yang lain mengatakan itu berkumpul di malam hari. Ya, itu ya zulafan minal laili di dalam Al-Qur'an gitu. Istilaf itu adalah berkumpul di malam hari. Karena Arafah kan siang hari saja. Tapi kemudian Musdalifah itu adalah apa? Isdalafa, yaitu adalah ad-dukhul fi waktu lain. Yaitu berkumpul al-istima ya fi waktu lain. Jadi berkumpul yang kita di malam hari. Sebagian kemudian bahwa Musdalifah itu adalah dari al-hasayat, yaitu batu-batu kerikil. Ya, untuk itu sebagian dari para jemaah haji itu diharuskan menyiapkan batu-batu yang ada. Itu dari mulai Musdalifah. Karena salah satu definisi daripada Musdalifah itu ada al-hasayat, yaitu mengambil batu-batu untuk lontar jumroh besoknya. Ya kalau nantinya ya pertama hari apa namanya tanggal 10 itu cuma 7 butir. Nanti kemudian tanggal 11 ya itu adalah 7 kali 3, berarti itu 21. 21 ditambah 7 berarti 28. Nanti ditambah lagi 21 pada hari yang
kedua gitu ya, pada hari yang kedua. Jadi 28 ditambah ya, ditambah 2, 21 gitu ya. Nanti kemudian kalau mau sampai hari ketiga ya, atau lontar jumrohnya nanti di Mina-nya sampai hari ketiga di Ayyamu Tasyrik hari ke-13, maka itu kurang lebih 70 butir itu yang harus disiapkan. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ya tempat-tempat masyair. Jadi dari mulai Mina ya, di mana di tempat Mina itulah tempat kita untuk yuraku fihi dima, yaitu tempat di mana disembelihkan hewan itu Mina. Arafah itu adalah tempat kita untuk saling mengenal satu sama lainnya. Sedangkan Musdalifah itu adalah tempatnya kita berkumpul di malam-malam hari. Maka pada saat itu jamaah semuanya akan berkumpul di Musdalifah, dan mereka akan nginep ya di Musdalifah tanpa tenda. Dia akan tidur berada di atas apa? Ya di atas trotoar, di atas aspal dan lain-lainnya gitu ya. Itu kita berkumpul di situ untuk istirahat tidur sampai waktu fajar tiba ya. Nah, setelah itu maka tidak ada lagi masyair yang lain. Jadi masyair itu adalah yang orang dulu nyebutnya Armina gitu ya. Jadi Armina, ada Arafah ya, ada Musdalifah, ada Mina. Ya sekarang nggak tahu lagi sebutannya apa gitu ya. Itu eh, yang jelas bahwa masyair itu adalah tempat di mana diberlakukannya ya untuk menunaikan ibadah haji gitu ya. Baik. Demikianlah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan beberapa tempat yang akan kita jadikan sebagai masyair kita untuk menunaikan ibadah haji kita. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semuanya dari pertemuan kita di kesempatan pada pagi hari ini ya, dari Arab, mengenali bangsa Arab, kemudian pendirian Ka'bah, kemudian berkaitan juga dengan tradisi dan atau karakter-karakter dari bangsa Arab, dan juga tempat-tempat yang kita menunaikan ibadah haji. Pertama itu adalah Ka'bah itu sendiri atau Masjidil Haram, yang kedua kemudian Mina, yang ketiga kemudian itu adalah Arafah, kemudian Musdalifah, kemudian nanti balik lagi kita ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah untuk tawaful wada, tawaf perpisahan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat. Insyaallah Bapak dan Ibu sekalian. Hadanallah wa yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira Ustaz atas pemberian ilmunya. Mungkin kita akan ada sedikit sesi tanya jawab bagi Nah, para jamaah yang ingin bertanya, khususnya seputar tema kita ataupun yang berkaitan dengan haji, boleh ditanyakan via chat. Ini insya Allah akan kami bacakan chatnya. ya, silakan kalau ada. Tapi ini pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, ada titipan pertanyaan dari teman. Nah, Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga. amin Izin amin. bertanya, bagaimana jika orang tua sudah wafat 20 tahun yang lalu? Kemudian Ya, kami anaknya punya harta warisan dari orang tua, tetapi belum dibagi harta warisannya sampai dengan hari ini. Karena ya. ada perbedaan pendapat antara kakak dan adiknya. Kakaknya tidak mau jual harta tersebut karena sayang jika dijual berharap nilainya akan terus menaik jika ditahan dulu. Nah, setelah mendengar tentang kewajiban berhaji, jadi adiknya ini mungkin sedikit khawatir karena beliau merasa sudah mampu untuk berhaji karena sudah punya harta warisan tersebut. Nah, adiknya juga sudah sampaikan ke kakaknya untuk menjual harta tersebut, tapi masih ada perbedaan pendapat. Jadi mohon nasihatnya bagaimana Ustadz untuk kejadian seperti ini. Baik. Muamalah kita terhadap harta warisan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya bahwa warisan itu harus dibagikan ya, harus dibagikan setelah orang tua kita itu wafat ya, agar tugas dari apa ya orang tua sudah selesai di situ gitu ya.
Termasuk di sini harus disegerakan itu adalah, adakah orang tua misalkan memiliki hutang piutang di situ, itu harus segera. Adakah orang tua itu punya nazar misalkan. Kalau orang tua punya utang, orang tua punya nazar, ya, itu maka yang pertama segera jual warisan tersebut untuk apa? Untuk menutupi utang dan juga nazar-nazar dari orang-orang tua tersebut, meskipun sampai menghabiskannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian di antara berbaktinya seorang anak kepada orang tua itu adalah menghajikan orang tua yang belum berhaji. Jika orang tua kita belum berhaji, lalu dia kemudian meninggalkan harta warisan, ya maka coba ya hajikan orang tua tersebut. Pertama, caranya adalah dia memang berhaji sendiri, ya anaknya ini berhaji terlebih dahulu tahun ini, lalu kemudian tahun depan berhaji lagi untuk diniatkan orang-orang tua. Itu namanya membadalkan. Jika memang itu tidak bisa, ya maka seperti yang tadi udah kita sampaikan, badalkan melalui orang-orang lain. Ya ke travel misalkan yang di sana sudah tadi diatur gitu ya. Nanti dari travel akan membagi kepada siapa yang memiliki ilmu untuk bisa membadalkan ya niat daripada hajinya orang tua yang sudah wafat. Ini bagian daripada birrul walidain, berbaktinya seorang anak kepada orang orang tua ya yang belum menunaikan ibadah haji tapi punya harta warisan. Nah, itu bisa dia sendiri ya haji ini untuk dia tahun ini, tapi tahun depannya dia bisa haji lagi, itu adalah untuk orang-orang tua. Jika tidak mampu seperti itu, maka ya saat ini dibadalkan oleh orang lain, gitu ya. Dan ini segera harus dibagikan dari harta warisan, gitu ya. Nggak usah disayang-sayang bahwa harta itu nanti harganya naik terus atau apa sih. Itu kalau harganya naik, kalau ternyata itu turun, betapa banyak, gitu ya, betapa banyak Allah yang maha tahu. Ketika orang menunda-nunda kewajiban, maka pada akhirnya dunia yang dia jaga-jaga itu malah dia tidak dapat, ya kan? Malah Betul. tahu-tahu misalkan wilayah tersebut menjadi wilayah yang banjir, akhirnya apa? Yang tadinya sudah 20 tahun ditunggu-tunggu tidak mau apa karena harganya naik, malah harganya anjlok turun. Siapa yang bisa ini? Gitu ya. Maka kita nggak perlu terhadap dunia itu harus kita pandang kecil. Ya dunia itu harus dipandang kecil, dunia itu harus dipandang itu remeh, bukan segalanya dari kehidupan kita sebagai seorang muslim. Muslim ada walal akhirah khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari yang pertama ini, itu dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, ya. Akhirat itu adalah lebih baik dan juga lebih lebih kekal. Ya, jangan kita terpenjarakan dengan dunia yang sedikit itu. Ya, kita mestinya bangga dengan harta milik jerih payah kita. Jangan bangga dengan harta milik yang diwariskan dari orang-orang tua gitu. Dan itu hendaknya dijadikan sebagai pelajaran. Kalau orang tua kita, ayah kita mewariskan sesuatu kepada kita, justru kitanya bertanya kembali, apa yang akan kita wariskan untuk anak-anak kita? Ya kan? Maka tidak perlu berbangga dengan harta warisan dari orang-orang tua, tapi berbanggalah karena kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan harta tersebut kita bisa menghajikan orang tua kita, meminta kepada tim garis lurus misalkan untuk membadalkan niat dari orang tua kita yang sudah eh, ada kemampuan dari harta warisnya misalkan dan lain-lain. Allah taala Jazakumullah khair, Ustaz. Kemudian Allah. pertanyaan selanjutnya, eh, Ya, apakah mohon penjelasan sedikit lebih detail pengertian bahwasanya kota Makkah dan kota Madinah itu adalah negeri yang paling aman. ya, baik. Tafadhol. Yang paling aman itu maksudnya adalah apa? Pertama, ya, kota Mekah, ya, kota Mekah yang di situ dianggap sebagai kota suci. Pertama aman karena kota ini dijaga oleh malaikat dari sisi-sisi perbatasan semuanya. Tidak akan ada yang bisa menghancurkan kota Mekah, nggak akan ada. Kemampuan sehebat apapun itu nggak akan ada, gitu ya. Kenapa? Karena malaikat yang menjaga. Apakah rudal tidak akan masuk Ustadz kalau nyerang itu? Insya Allah tidak akan bisa. Saya lebih yakin dengan wahyu daripada dengan pendapat-pendapat manusia. Dan itu teruji. Bukankah peristiwa penyerangan Abraha, kekuatan yang luar biasa untuk menyerang Ka'bah, Allah kirimkan burung yang datang berbondong-bondong, tayran ababil, lalu kemudian melempari batu min sijil, batu-batu yang sudah dipanaskan dari api neraka. Lalu kemudian apa?
itu dilemparkan sampai meluluh lantakkan pasukan-pasukan gajah yang luar biasa. Ya, tidak akan ada yang mampu. Siapapun yang akan apa? Yang akan merusak kota suci, Mekah dan Madinah tidak akan pernah mampu. Dan di hadis dijelaskan, siapa yang punya niatan buruk kepada kota suci ini, Allah akan binasakan dia. Sehingga apa? Kota Mekah dan kota Madinah aman. Faman dakholaha kana amina. Siapa yang masuk ke kota suci itu, maka dia aman. Itu wahyunya, itu dalilnya. Dan saya yakin seyakin-yakinnya, ya, akan ada orang bermaksud buruk kepada kota Mekah, kepada kota Madinah, kota suci ini, kepada penduduknya dan yang lainnya, maka apa? Allah akan binasakan dia. Maka ikhwatal iman azan ya Allah. Ya, ini satu nikmat yang harus kita yakini. Maka siapapun orang yang kalau kita pengen hijrah itu ya tolong tujukan hijrah ini kita hanya ke Mekah atau ke Madinah. Nggak ada kebaikannya. Hijrah ke kota orang kafir itu nggak ada kebaikannya. Ya kan? Ada orang, oh saya di Indonesia pusing, sibuk politik terus. Saya pengen hijrah saja ke Amerika, saya pengen hijrah ke mana. Hijrah bukan ke sana. Hijrah kemana? Kota Mekah atau kota Madinah. Karena itu aman. Itu sudah jaminan wahyu. Gitu ya. Jadi itu aman. Jadi karena dijaga oleh malaikat pada setiap perbatasan. Sampai fitnah dunia yang paling besar nanti di akhir zaman adalah fitnah Dajjal. Dajjal tidak akan pernah bisa masuk ke kota suci Mekah dan kota suci Madinah. Dihalau oleh para malaikat. Adapun pengertian Ustadz, tapi ternyata kenapa di kota Mekah itu ada juga pencuri, ada juga perampok dan yang lain. Itu manusia yang dengan apa namanya dia terfitnah dengan syaitan, melihat dunia itu segalanya gitu ya. Itu fitnah dunia. Itu beda lagi babnya gitu ya. Daripada keamanan secara umumnya ya. Itu yang dimaksud dengan kota suci, kota yang aman dijaga oleh malaikat. Wallahu taala a'lam. Baik, Masya Allah. Mungkin hanya dua pertanyaan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi para jamaah, boleh chat via admin Ya. garis lurus. Dan insya Allah akan ditanyakan kepada ustadznya langsung. Nah, Baik, eh, mungkin itu saja Ustadz. baik. Kita tutup kajian kali ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik Asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.